Itu cahaya Mas Waji apa ya, Ndra? Mana? Itu tuh. Om. Mas Waji. Ya, Pak. Tuh kan, Ndra, hampir 2 jam loh. Iya. Tadi tak Sherlock Mas Waji ya, tak Sherlock kesini, alhamdulillah sudah ketemu. Ini hampir 2 jam Mas Waji kesini. Ini bener suruh apa bukan? Di rumah ada suruh enggak? Enggak ada, Pak. Ya berarti bener kan Om? Sebentar Mas Waji, tak jelasin dulu. Dijelasin dulu, Ndra. Tadi kita tuh mau berangkat eksplor ya, Ndra. Iya. Kita mau berangkat eksplor sampai di hutan ini. Kita nyalain kamera itu karena mendengar geraman. Kita cari-cari ya, Ndra. Kita cari-cari, terus Lendra coba merasakan. Itu ternyata dia itu lagi ada satu sosok ya, Ndra, hitam seperti genderuwo, sedang memangsa. Tak kira itu hewan ya, Ndra, binatang. Mas Waji. Nah, pas dilihat dia lagi kok ada tangannya. Lendra kok lihat ada mukanya. Tapi utuh semua ya, Mbak ya. Nah, ceritain, Ndra. Jadi gini Om. Ya. Utuh semua apa? Badannya itu tidak ada yang hilang atau tidak ada yang dimakan. Tapi pikirannya, hatinya. Dan juga ini apa, perasaan dan pikiran. Jadi begini, Mbak, mungkin saya jelasin dulu ya dari awal. Iya. Sebetulnya ini kejadian itu udah pengembaraan Suro sama saya itu udah mungkin kurang lebih hampir 1 bulan. Karena si Suro ini bersikukuh pengen ketemu dengan bapaknya. Nah, gitu kan. Kita dapat petunjuk dari Eyang Tirtamaya, juga dari Ayu Nyilanjar, dari mbahnya itu beri petunjuk, kamu harus kesini gitu loh. Semua itu kita udah lewatin, Mbak. Maksudnya Suro ini berarti pergi dari rumah dalam misi mencari bapaknya. Tapi awalnya bersama dengan saya, Mbak. Terus kenapa jenengan gak ikut? Nah, sampai titik terakhir kemarin itu ada suatu tempat namanya Lembah Posong Wuling kalau tidak salah. Nah, kalau mau masuk ke lembah itu tidak boleh berdua, syaratnya itu harus sendiri. Tapi ini bukan Lembah Posong Wuling loh. Tadi aku bingung. Apa mungkin Suro lagi berangkat di jalan dihadang oleh sosok itu? Kemarin saya lihat video Suro itu kan sekarang udah pinter main handphone ya, Mbak ya. Iya. Jadi dia apa-apa itu sekarang nggak ngabarin ke saya, dia langsung upload semua videonya. Nah, saya lihat itu dia sedang dituntun sama pesemedi. Nah, itu yang akan mengantarkan ketemu dengan bapaknya gitu loh. Dituntun sama pesemedi? Ya, jadi adalah itu saya melihat tuh Suro itu dia dituntun sama suruh mengikuti pesemedi itulah. Katanya dia ingin mengantarkan ketemu dengan bapaknya gitu. Saya sempat nyusul juga, Mbah, tapi saya nggak ketemu gitu. Nah, yang saya lihat itu di situ, makanya saya lagi nungguin video dari Suro. Belum ada video terakhir. Belum. Nah, ini handphonenya sama tripodnya di mana? Nah, nggak tahu. Benar kalau gitu. Udah apa namanya? Udah kacau nih Suro. Terus tadi Mbak Broto sama Rendra melihat dia gimana awalnya? Seperti ini. Iya, lagi malah sama sekali gitu. Enggak, sedang komunikasi enggak. Sudah pingsan seperti ini. Memang keinginan Suro ini sangat berat. Apa, Ndra? Subhanallah. Macam apa? Tuh. Subhanallah. Ini siapa ini? Nggak tahu, Mas. Sepertinya kedatangan jenengan bareng sama kedatangan jenengan loh. Tapi saya nggak merasakan. Soalnya kalau ini Eyang Tirtamaya nggak mungkin energinya sangat peka gitu, maksudnya sangat
Apa yang Coba tanyain, Mas. Coba komunikasi, Mas. Assalamualaikum. Ya. Ada sesuatu yang ingin sampean sampaikan berhubungan dengan anak ini. Oh, ya. Bah, Hah? siapin katanya dia mau ada sesuatu yang sampaikan, tapi lebih jelasnya katanya mungkin dia mau masuk ke salah satu, Mbak. Oh, boleh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik sampean, walaupun saya belum tahu apa yang akan Anda sampaikan, tetapi setidaknya sampean sudah bertekad baik ingin memberikan sesuatu ke saya. Oke, matur suwun. Mbah Doto apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun. Mohon maaf. Saya melihat panjenengan dengan tergesa-gesa. Sepertinya ada masalah yang panjenengan sedang hadapi. Maka dari itu saya sengaja mengikuti panjenengan. Mohon maaf, saya adalah sohibul wilayah di tempat panjenengan memasuki tempat ini. Ya, kalau boleh saya mengerti ataupun boleh saya tahu siapa nama sampean? Saya biasa dipanggil dengan Ki Buyut Putih. Ki Buyut Putih. Benar sekali. Ki Buyut Putih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kebaikan sampean yang datang, yang tadi sebagaimana yang sampaikan katanya ingin memberikan sesuatu. Bukan, saya tidak ingin memberikan apa-apa. Maksudnya memberikan sesuatu itu mau kasih petunjuk ataupun mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi siapakah anak ini? Anak ini adalah anak saya, bernama Suro. Sebenarnya saya sudah memperingatkan untuk tidak mengikuti makhluk itu. Oh, makhluk. Tetapi dia bersikeras bahwasanya makhluk itu akan menuntun saya ke tempat di mana saya akan bertemu dengan keluarga saya. Berarti sampai sudah mengetahui semuanya. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan anak ini. Dan saya juga sudah memperingatkan, ketika di mana kau memasuki tempat ini, nanti kau akan melihat sebuah cahaya. Tapi ingat, jangan kau menengok ke belakang. Karena saya tahu, makhluk yang sudah membawanya ke tempat ini akan memberikan kepada, maksudnya gimana? seperti ini. Dia bertemu dengan seperti yang ia lihat adalah manusia. Makhluk itu menuntun anak ini dan ingin menunjukkan di mana tempat Bapaknya, keluarganya. betul. Tetapi manusia itu bukanlah manusia. Maksudnya salah gitu ya, Kinya? Makhluk itu sedang memberikan makanan kepada peliharaannya. Lalu Makhluk itu bisa merubah wujud menjadi manusia, bahkan bisa merubah wujud seperti dirimu, agar mendapatkan makanan untuk peliharaannya. jadi kesimpulannya anakku ini terlalu percaya ya, Ki ya. Benar Jadi sekali. dia berangan-angan sudah mau dituntun bertemu dengan keluarganya, bapaknya, sehingga dia menuruti semuanya. Itulah salah satu tipu daya iblis. Mengetahui apa dalam isi pikirannya, menjadikan wujud sesuai dengan pikirannya.
memberikan petunjuk sesuai dengan isi hatinya untuk dapat memuaskannya. Lalu Ki, dengan kejadian seperti ini, apa yang bisa saya lakukan, Ki? Saya hanya bisa mengatakan kalian sudah terlambat. Tetapi anak ini mengalami suatu hal yang mungkin sudah banyak manusia mengalaminya. Makhluk itu menyerap perasaan, hati dan juga pikirannya. Itulah makanan dari peliharaan makhluk tersebut. Tidak ada satupun obat karena ini bukan penyakit. Perasaan, pikiran, dan juga hati nurani hanya dapat disembuhkan dengan yang mempunyai hati dan pikiran yang sama, mempunyai darah yang sama, yaitu keluarganya sendiri yang dapat mengembalikan. Tetapi dengan kembalinya pikiran, hati nurani dan juga perasaan, mungkin akan merubah sikap dan juga perilaku. Entah itu akan menjadi lebih baik atau lebih buruk, tergantung kepada yang mengobatinya atau memberikan kesembuhan. Kalau misalkan anak saya ini tak bawa pulang, nanti akan bertahan berapa lama? Saya tidak mengerti. Dia akan tetap seperti ini atau akan hilang kesadaran. Saya tidak tahu. Kalaupun dia sadar, mungkin dia tidak akan dapat mengenali dirimu. Segitunya, Ki. Pikiran, perasaan dan juga hati sudah diserap. Seperti hanya manusia yang tidak mempunyai hati nurani. Yang diandalkan adalah kekuatan. Kau harus menjaga raga ini supaya tidak membahayakan kepada manusia yang lainnya. Karena saya rasa kesadarannya mungkin akan dapat sadar. Tetapi untuk pemikirannya, untuk perasaan, dan juga hati nuraninya, jalan satu-satunya kau harus menemui salah satu keluarganya agar dapat mengembalikan seperti semula. Maksud Ki, yang keluarganya itu ayahnya yang sedang dicarinya gitu, Ki? Entah ayahnya atau ibunya. Tidak ada sama sekali. Dia tidak memikirkan apa-apa. Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu sampean. Tidak apa-apa, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang sampean sampaikan. Iya. Semoga saya bisa menjaga raga ini dengan baik. Juga saya bisa bertemu dengan keluarganya supaya bisa mengembalikan anak saya ini. Iya. Jujur saya adalah ayah angkatnya ataupun bapak angkat. Ya, saya merasakan seperti itu. Kau juga ada kedekatan dengan anak ini. Tetapi walaupun anak angkat ini sudah teranggap anak saya sendiri.
Apakah itu tidak bisa? Darah dagingnya hanya yang memiliki golongan darah yang sama seperti dia yang dapat mengembalikan, bukan mengobati. Ini bukan penyakit. Mengembalikan kesadaran, mengembalikan hati dan pikirannya. Hanya keluarganya yang dapat melakukan itu. Baiklah, lebih baik kalian segera tinggalkan tempat ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan. Siapa tadi? Maaf ya. Ki Buyut Putih. Ya, atas kebaikan Ki Buyut Putih. Saya harap Ki juga nanti bisa datang kembali untuk membantu kamu. Makhluk yang membawanya sampai ke tempat ini sedang memperhatikan kita. Tenang, dia tidak akan berani jika saya masih berada di tempat ini. Mungkin alangkah baiknya Ki bisa mengawal kami hingga keluar dari tempat ini. Baiklah, saya akan menjaga kalian dari belakang. Astagfirullahaladzim. Jadi begini ya Mbak ya. Tadi sudah disampaikan. Ya mau wes jadi baik penjelasan. Penjelasan sebenarnya Ki siapa ya Indra ya? Ki Buyut Putih. Ki Buyut Putih. Jadi Suro ini kayaknya terbawa ini loh apa? Jadi salah orang. Dianggap kan Suro kalau lihat di videonya kan dia suruh ngikutin pos semedi itu yang akan menuntun Suro ke temu dengan bapaknya. Ternyata itu sosok jahat yang menyerupai yang dimaksud. Akhirnya Suro terbawa gitu. Nah itu Sampai di tempat ini. dibawa. Terus dia itu lagi mencari makanannya itu hati, pikiran juga perasaan tadi yang Bener bro. Iya emang benar. Nah, itu yang lagi dimakan itu. Jadi ini secara bodinya, badannya tidak kenapa-napa, nggak butuh diobatin. Cuma yang harus diobatin mengembalikan pikirannya. Nah, salah satunya yang bisa mengembalikan itu adalah keluarganya bapak atau ibunya yang sedarah dengan Suro. Aku bilang aku bapaknya, tapi aku bapak angkat nggak bisa. Gini aja, oke, gini aja mas. Kalau memang seperti itu mungkin memang sudah digariskan kita bertemu ya. Kayak gini saja. Sementara Suro dikunci aja dulu di kamar. Ya, bawa pulang taruh kamar. Nah, jenengan tahu nggak tempat bapaknya Suro itu di mana? Ya itu di lembah Posong Wuling itu. Lembah Posong Wuling. Lembah Posong Wuling. Ya. Nah satu-satunya ke sana kan waktu itu harus sendiri, makanya aku berdebat gitu loh. Lembah Posong Wuling. Iya. Baik. Paling satu-satunya harus ke sana buat. Bro, siap membantu Suro? Siap dong. Oke. Ayo langsung. Tapi yang pasti ini dibawa pulang dulu, harus cepat-cepat keluar dari sini dari Oke, yang berarti ini kita bawa pulang besok. Ya kita kita persiapin berangkat. segala sesuatunya dulu. Ya. Ayo. Lembah Posong Wuling. Lembah Posong Wuling. Yuk. Oke. Ya, baik teman-teman, ini mungkin video cukup sampai di sini. Alhamdulillah Suro. Handphonenya karo tripodnya ben wae enggak usah cari dulu. Iya ya. Ya nanti coba Maksudnya cari takutnya dulu. ada videonya loh. Iya. Ada videonya, perjalanan. Perjalanan apa kan orang ngerti. Coba cari dulu di sekitar sini aja Om. Tapi Tapi ini disuruh cepet-cepet suruh cepet-cepet dulu. keluar dari tempat ini. Kalau gini, mungkin Mbak Broto sama aku ini si kamu enggak coba Loh, Rendra sendiri, Rika kuat apa ora?
Enggak, maksudnya nelponin dulu kita yang angkat maksudnya. Oh iya. Sambil. Baik teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Kamu wabarakatuh. yang nanti dari aku yang gotong ya. Iya iya. Coba di miss call dulu.